Orang Sunda akan tahu dulu sejarahnya Kesundaan nih, Pakuan Pajajaran seperti apa. Insya Allah Juni atau Juli ya tahun depan ya, itu sudah kita bisa lihat lah progresnya. Ini udah mulai dikerjain dari sekarang. Sudah mulai dari desain Pembebasannya. engineering, detail engineering desainnya sudah. DD-nya udah. Kemudian juga kita sudah bicara kontennya, kita udah bicara storyline dengan para pakar. Jadi sudah ke sana. Jadi supaya kita jangan kehilangan jati diri gitu kan. Tahu katanya Bogor ini pusat kerajaan Pajajaran, tapi nggak tahu di mana tempatnya, iya. bentuknya. Hampir Betul. rata-rata. Dan insya Allah kita wujudkan itu. Sepakat, Kang. Ya. Dan Karena mudah-mudahan Juni udah COVID udah mulai Insya Allah. selesai. Insya Allah. sepakat, Kang. Soalnya saya juga saya sama kurang lebih seperti Kang Dedi. Jadi udah lama tidak di Bogor. Selesai kuliah di Darmaga, terus keluar Bogor. Nggak pulang-pulang, baru 4 tahun terakhir kembali ke Bogor. Nah, di luar itu kebetulan kegiatannya berkaitan sama masyarakat lokal, lalu mereka dengan bersemangat cerita mengenai sejarah-sejarahnya. Terus jadi saya juga mikir, oh iya ya, di Bogor kok saya nggak tahu sejarah saya sendiri, di mana saya nyarinya. Nah, itu juga mungkin salah satu bisa jadi Trigger lah ya. trigger untuk ini, berarti mengarahnya. Ya, Berarti Bogor mengarah ke wisata ini ya? termasuk selain itu ya, kita juga insya Allah tahun 2020 akhir tahun ini Bakorwil tahu ya, dulu keresidenan. Iya, iya. Keresidenan itu sejak awal pada saat kita sedang sama-sama kampanye ya, kebetulan waktu saya dan Pak Bima kampanye dengan Pak Ridwan Kamil ya, waktu itu beliau kan mencalonkan sebagai gubernur waktu itu. Kita sudah minta Pak Kang Emil, kalau Kang Emil nanti jadi gubernur, itu Bakorwil atau eks-karesidenan dihibahkan ke Kota Bogor, dijadikan sebagai pusat seni dan budaya Bogor. Nah, rupanya direspon oleh beliau setelah begitu beliau menjabat sebagai gubernur. Bakorwil itu sekarang sedang dibangun, jadi sudah ya 70-80% lah. Itu nantinya akan jadi kreatif hub, kreatif centernya Kota Bogor. Ya, jadi di situ nanti akan kita siapkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif, untuk seni budaya ya. Jadi artinya kita sudah punya beberapa modalitas baru nanti nih. Iya. Ya, di awal 2021 seperti itu. Kemudian kita juga kan insya Allah sebetulnya tahun ini kita bangun Taman Topi jadi alun-alun Bogor. Nah, ya itu. Ya, kan Bikin jadi alun-alun. kita jadikan alun-alun karena kan dulunya taman. Waktu zaman Teman Ade Irma Suryani zaman bukan, kita. sebelum waktu zaman kolonial, Iya. Emang kan taman. Bogor ini kan tempatnya para gubernur jenderal. Ya. Jadi si stasiun Bogor itu 1881 dibangun ya, diresmikan. Ya. Di depannya itu taman. Ya, Bautensorg ya. Ya, nah itu dikembalikan oleh kita ya sekarang. Nanti akan menyatu. Jadi stasiun besar Bogor, alun-alun Wah, kembali dengan lagi. Masjid Agung. Ya, insya Allah Masjid Agung sudah dikerjakan juga nih kan, sedang dalam proses. Meskipun perlu 2-3 tahap lah. Iya. Jadi insya Allah dalam beberapa waktu lagi kita akan melihat perubahan-perubahan mendasar lah di kota Bogor. Wih, Kang, dalam konteks visinya Kota Bogor kan kota yang ramah untuk keluarga ya, Kang, Iya. ya? Masih itu Kang yang pegang. Iya, kita pakai itu. Itu implementasi sudah seberapa persen, Kang? Kira-kira, dan kalau boleh dilihat di mana aja sih kita bisa menikmati suasana yang Bogor yang ramah keluarga, apa bentuk taman atau transportasi udah oke gitu. Ya memang PR-nya kan banyak ya. Ya, kan itu vision ya, visi kita. Jadi visi itu kan tadi mimpi yang Mimpi, ya. dibumikan lah ya. Ya. Sistem transportasi harus berubah. Karena ada LRT, ada stasiun besar Bogor, maka transportasi dalam kota harus harus optimal ya dengan sebuah sistem transportasi yang memadai lah. Iya, iya. Itu kan bagian dari vision itu kan. Kemudian kita memperluas, misalnya contoh sederhana, yang namanya pedestrian itu kan kalau di mana-mana di luar negeri terutama ya, hampir seluruh titik-titik kegiatan masyarakat bisa terhubung dengan pedestrian. Jadi Iya, jadi kita salah satu tadi mewujudkan bagaimana kota yang ramah untuk keluarga adalah Pedestrian itu. pedestrian ya, kemudian juga tadi taman-taman,
kemudian juga sistem transportasi, kemudian juga berbagai fasilitas untuk masyarakat yang berkualitas terutama ya. Dan Itu yang objek-objek ya, iya. termasuk Memang objek-objek ya. di masa periode Kang Bima sama Kang Dedi kerasa ya. Udah mulai kerasa ada taman-taman trotoar juga dulu sih boro-boro di tanah Sareal aja daerah elitnya nggak ada trotoar. Ya. Kalau saya karena rumahnya dekat ini, kalau saya rumahnya karena dekat sama Surken kan, Surya Kencana yang kelihatan sekali. Jadi sekarang kan sudah ditata, udah dirapikan, terus lebih dikembalikan konsep pecinannya dikembalikan. Dan saya kira itu juga nggak ada masalah, itu malah bagus karena itu bisa dieksploit, bisa dimanfaatkan. Langsung terasa ya. Itu terasa sampai ke gang-gang loh. Ya, itu mengubah karakter masyarakat juga ya. Ya jadi memang gini ya, waktu saya masuk itu kan saya nanya juga, problem utama Bogor apa sih? Kan salah satunya PKL. PKL betul. Iya. Ya kan? Iya. Terus saya tanya, yang paling krusial di mana? Di Dewi Sartika. Kenapa? Udah berkali-kali bergonta-ganti wali kota nggak bisa dipindahin. Iya, Dewi Sartika. Alhamdulillah, saya 1,5 tahun 140 titik PKL kita beresin, bisa, nggak ada ribut-ribut. Iya, nggak ada. Jalan roda, saya ingat ya bulan Maret tahun 2019, kita bongkar PKL jalan roda, itu yang punya rumah, Pak, alhamdulillah Pak, 30 tahun saya nggak pernah masuk ini matahari ke teras rumah saya. Iya. Itu terjadi. Kang Dedi, kuncinya apa sih dia bisa mau mengikuti program pemerintah itu? Kita harus firm aja. Ya, kalau memang kita mau laksanakan ya harus laksanakan dari atas sampai bawah harus konsisten. Dan jangan membuka kesempatan tadi untuk istilahnya ada celah untuk kemudian bisa ditolak. Karena kita patokannya kan Perda. Ya, Perda tentang ketertiban umum. Kalau udah bicaranya Perda ketertiban umum, saya disumpah untuk tadi kan, untuk melaksanakan aturan daerah. Iya harus konsisten. Iya harus konsisten. Jadi selama kita firm, tidak ada istilahnya maju mundur gini. 140 titik, termasuk terakhir Malabar. Coba sekarang ke Jalan Malabar. Ya, di depan SMP 3, SD Mexindo. Oh, udah diratain, saya ingat SLB, tamannya udah bersih. Sekarang. Iya. Ada ribut-ribut nggak ada. Lawang seketeng, lawang seketeng tadinya bangunan semi permanen, lihat sekarang. Iya. Nggak ada. Itu masih ada yang diharapkan nggak dari Surya Kencana, Kang? Apa yang udah Rencana selesai? ke depannya gimana sih? Jadi begini, kita kan tadi saya bilang ya di awal Bogor ini kan harus jadi kota wisata yang beneran. Betul. Modal kita apa sih? Kebun raya. Kebun raya itu kalau dari sisi pengunjung per tahun itu 1,3 juta orang. Iya. Dan pihak LIPI, pihak pemerintah pusat sudah mengajukan kebun raya sebagai World Heritage Site. Iya. Nah, Kota Bogor sebagai pengambil keuntungan lah ya dari keberadaan kebun raya, tentu harus menjalankan satu langkah yang sesuai kan gitu kan. Nah, ke depan kenapa area Surya Kencana, Lawang Seketeng, Empang, Jalan Roda, Gang Out harus kita beresin? Karena kita ingin nanti suatu saat yang namanya Pasar Bogor sudah tidak ada di situ. Yang namanya pasar itu kita pindahkan ke pinggiran ke pemukiman-pemukiman. Ya kan? Oh iya. Ya kan, mendekatkan ke konsumennya. Ya kan? Didekatkan. Ya, nah tengah kota kan tadi ini lingkar Kota Bogor ini kan harus jadi benar-benar tadi saya bilang harus kalau mau heritage, kalau memang mau green. Kalau mau smart sekalian kan gitu kan. Nah, Plaza Bogor dan Pasar Bogor insya Allah suatu saat akan kita bongkar dan akan kita jadikan taman untuk akses masuk ke World Heritage Site tadi yang namanya Kebun Raya itu. Supaya bagian dari pendukung itu ya. Supaya pada saat ibu kota pindah, orang akan ke Bogor karena wisatanya. Hotel-hotel yang 179 hotel dan terus bertambah setiap tahun jumlah hotel harus terisi dengan okupansi wisatawan. Kan gitu kan? Kan tadi kita bicaranya data lah. Ganti konsep gulanya ya. Dari gula merah ke gula aren. Saya lewat Surken tuh baru jam 7, setengah 8 udah sepi, sayang juga loh. Jadi kalau misalnya bisa jadi kayak Malioboro gitu kan ya. Lebih karena ada heritage-nya ada, kepecinannya ada gitu ya, bangunan tuanya ada, itu pasarnya dihilangin. Terus kayak mirip-mirip kayak Malioboro tempat
dekat kebun raya pula kan. Ya, jadi gini, Kayaknya memang seru juga tuh. itu pemikiran yang sama lah ya pada saat awal kita membangun Surya Kencana. Tetapi karakteristik masyarakat di sana berbeda ya. Pertama, di sana itu mungkin para senior citizen lah ya, Iya. yang tinggal itu kan bukan lagi anak-anak muda ya, mereka masih ada kadang rata-rata tuh orang-orang tua yang anak-anaknya udah tinggal di Kanada, di Australia, di Amerika. Jadi mereka nggak bisa switch si tempat usahanya menjadi yang dulunya udah pernah berjaya, kemudian tutup, kemudian dibuka lagi untuk sebuah kafe misalnya. Itu agak sulit memang. Tapi ada titik-titik baru yang mau kita kembangkan. Misalnya di area Villa Duta ya, Iya. jalan apa namanya tuh yang BMC ya, Iya. BMC itu Iya, kan tumbuh menjadi pusat kuliner yang modern. Iya. Nah nanti kita akan bangun semacam pedestrian yang memadai lah. Jadi mungkin nggak bisa kita harapkan seluruhnya di Surya Kencana, kecuali memang kalau si pemilik-pemilik itu punya punya keinginan yang sama ya. Jadi kendala utamanya itu kebanyakan pemilik di situ yang tadi itu ya orang-orang Senior berhasil citizen, gitu iya, ya, iya. mereka anak-anaknya udah jadi Iya, dan tantangan. mereka ingin mempertahankan sejarah mereka Iya. mungkin pribadinya Iya. ya. Jadi tetap jadi gini, Surya Kencana tetap akan kita beresin lah ya, dari Surya Kencana, Siliwangi sampai dengan ke Tajur ya, kita akan beresin. Kemudian juga Lawang Seketeng, Pedati sampai ke Empang akan kita beresin. Jadi artinya suatu saat kalau udah rapih juga lama-lama, kan sekarang juga udah tumbuh sebetulnya. Kafe-kafe itu udah tumbuh, sudah. hanya belum masif. Iya. Dan memang karakteristik orang Bogor juga gini, jam 8 udah tunduh gitu kan. Hayang balik gitu kan bisa jadi. Hayang balik, Ya iya. kan? Beda Iya, kalau iya, iya. orang tapi ditambah memang kondisinya juga Covid ya kemarin ya. Jadi Iya. kan kita buka tutup, buka jam 9, tutup akhirnya nanti tutup lagi jam 7. Jadi ada juga itu ya. Ya, memang Ya, Kang Deddy. Covid mau nggak mau ke bawah. Ya. Sebenarnya banyak nih yang mau ditanyain, tapi Ya. waktu terbatas. Kang Deddy Ya. juga ada keperluan tuh kan. Banyak titipan juga yang nitip ke Ya, saya, Kang Deddy. apa tuh? Terutama dari segi daerah kumuh ya. Ada selam seperti di daerah Presiden, bekas bioskop, Oh iya. Waringin. Iya, iya. Kemudian juga Oh, dari ini masalah ya. keamanan, katanya kemarin Bioskop ada presiden ya. mulai ada geng motor lagi tuh yang ngebacok di situ. Iya. Itu itu kan sangat mengganggu Fair, ya. visinya Kang Ya Deddy betul. lah. Jadi gini, kalau Presiden, insya Allah dalam 1-2 bulan ke depan Mm-mm. pasar kagetnya itu sudah akan pindah ke Semeru. Jadi Semeru? Jalan Semeru ya. Oh, kesana. Ke Jadi- jalan gedenya. Di jalan gedenya di Semeru itu ada satu lahan ya, Oh, lihat. yang sudah kita siapkan. Kalau lewat ke sana udah lihat, nanti ada bangunan TPS tempat penampungan sementara, yang memang kita sejak awal nggak nyaman adanya pasar kaget di situ ya, Iya, betul. sayur mayur di Ah, situ. segala macam. Ya, jadi insya Allah dalam 2 bulan ke depan lah. Oke. Ya, atau paling tidak sebelum Lebaran ya, semuanya udah beres. Jadi nanti ada semacam pasar barang bekas, kemudian ada pasar sayur mayur yang selama ini ada di wilayah Hotel Presiden, Presiden Gas, Hotel Presiden, iya. itu dipindah. Iya. Nah, ini memang Oke. sudah ada kesepakatan dengan PKL-nya dan relokasi ya sesegera mungkin. Ya. Iya, iya. Terakhir nih, Kang Deddy, Ya. kalau mau merubah visi Bogor ke depan nih, kan tadi Kang Deddy banyak wacana juga tentang Bogor ya. Kalau dalam satu kalimat, apa yang pas ke depannya, Pak? Bogor sebagai apa? Bogor sebagai kota sejarah kesundaan yang modern. Itu ya. Kota ya itulah ya, kota yang punya karakter budaya Sunda tetapi modern gitu kan. Nah, ini yang kita pengen ini. Jadi artinya gini, agak berbeda dengan kota-kota lain ya. Kita kan punya Karakter sendiri. sejarah Pajajaran yang panjang. Masyarakatnya juga masih, kalau menurut saya 80% masih bisa ngomong Sunda, Jadi modelnya masih bagus ya. masih bisa. Iya. Kemudian rasa kecintaan kepada daerahnya juga tinggi. Tetapi jangan gini, jangan kemudian kita hanya gara-gara pakai totopong gitu kan, pakai baju kampret, terus kita ngerasa Sunda. Bukan, Sunda itu modern. Modern. Dan Bogor Ya, itu setuju. merepresentasikan itu.
Iya. Ya, Iya, jadi iya, iya. jadi itulah kurang lebih keinginan kita ya ke mantap. depan seperti itu. Mudah-mudahan tercapai di tahun Mudah-mudahan 2000. tercapai lah ke depannya, karena memang ya tantangannya besar, dan mau nggak mau kalau kita tidak merubah mindset coba dari sisi pemerintahnya, dari masyarakatnya, wah kita bisa ketinggalan kereta. Tinggal cari partnernya aja kan. Iya. Jadi Mangga, Pik. Oke, Ya. mungkin sementara kita break dulu di sini. Terima kasih untuk kehadirannya, Ya. hatur nuhun Nuhun, Kang pisan. Deddy. Sama-sama mohon. Iya. Untuk ini sebetulnya masih banyak. Mudah-mudahan Masih kalau banyak, Pak. Kang Deddy ada waktu, Iya, Pak. Ya, nggak suatu saat, ini ya. kita akan bicara yang lebih fokus lagi, sekalian untuk membuka apa namanya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih ngeganjel, tapi karena belum ketemu orangnya. Nah, kalau ini kan ada kesempatan. Mudah-mudahan masih bisa lagi. Di waktu yang lain lah. Ya. Kan, Boleh, kalau- boleh, karena boleh. Memang waktunya sih Iya, ya kan. iya. Kalau Iya. pertanyaan sih masih banyak di kepala ya Iya, teman. iya. Ya, terima Oke, kasih. baik. Terima kasih. Hatur nuhun pisan. Sami-sami mohon. Oke. Ya, Kang Tony, Kang Bambang, Kang Dopi ya. Ya. Hatur nuhun. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Ya, jadi sekarang kondisi kan masih tingkat penularan Masih merah, virus Merah lagi nih. katanya kan Deddy. Bogor itu posisi orange. Orange. Tetapi untuk okupansi rate tempat tidur di rumah sakit itu sudah Penuh ya. Iya, ya. sudah 80%. Kalau standarnya WHO kan 60%. Ini sudah 80%, artinya sudah Merah. alert lah, kritis, sudah ya. kritis. Saya dengar dari Dokter Haidir kan sedang mencari lokasi, Pak. Stadion. Salah satunya ada stadion, kemudian juga kita sedang mencoba untuk merubah ya puskesmas di beberapa titik itu jadi menjadi rumah sakit tipe D dengan Oh, menambah iya. fasilitas. Yang ada rawat inapnya ya. Ya, terus kita juga sedang mencoba untuk membangun rumah sakit semi permanen yang nantinya khusus untuk nanganin COVID lah. Johan. Tadi nggak disentuh, Mas, Ngobrolnya, padahal ngobrolnya itu iya, tugasnya ngobrol dia. banyak sekali, dan kita mudah-mudahan Masalah sih COVID malah banyak sekali yang ingin kita gali, Kang, karena ya terus terang kita juga peduli Bogor, cuma mungkin karena waktunya. Iya, nanti Ya. lain kali lah, nanti Lain kapan-kapan. kali kita Iya. ngobrol lagi, Siap. hatur nuhun. Sama-sama. Bosan yang Makasih Ya, ya. mangga. Makasih, Ya. Kang Deddy.